Hey ho Pop Gengs! Kota Atlantis adalah kisah legenda tentang kota yang diyakini dulu pernah ada, tapi kemudian tenggelam oleh air laut. Dalam kehidupan nyata, ternyata ada beberapa kota kuno yang ada di dunia memang terbukti pernah hilang dan kini ditemukan kembali. Tenggelamnya kota kuno ini benar-benar terjadi dan bukan hanya mitos atau legenda. Berikut ini, daftar populer telah menyajikan kota di dunia yang benar-benar tenggelam dan kini ditemukan kembali. Kota kuno yang pertama adalah Sicheng atau yang kini dikenal dengan sebutan Lion City. Tapi tidak seperti cerita tentang Atlantis yang hilang. Lion City dengan sengaja ditenggelamkan pada tahun 1959 sebagai bagian dari proyek bendungan Sungai Xin'an yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Dari bendungan tersebut, terciptalah Danau Qiandao dengan kedalaman antara 25 hingga 40 meter. Dan seiring berjalannya waktu, kota kuno yang dikenal dengan Lion City ini pun terbentuk. Kota kuno di bawah Danau Qiandao ini diyakini telah berusia 1400 tahun. Bahkan, beberapa orang meyakini struktur tertentu pada kota ini berusia lebih tua. Tapi yang menakjubkan, beberapa ukiran batu masih dalam kondisi utuh. Lion City ditemukan kembali pada tahun 2001 oleh para arkeolog. Kini lokasi yang terkenal akan keindahannya tersebut menjadi area wisata populer di Cina. Pemerintah setempat telah membuka sarana menyelam Danau Qiandao. Nah, jika kamu berminat untuk melihat keindahan Lion City, datangilah pada bulan April dan November. Karena pada rentan tersebut, suhu air danau jauh lebih hangat. Selain menjadi daya tarik di sektor pariwisata Cina, kawasan ini juga menarik minat para arkeolog untuk meneliti lokasi Lion City lebih lanjut. Kota kuno selanjutnya dan merupakan kota paling legendaris pada abad ke-17 adalah Port Royal yang berada di Jamaika. Hal yang membuatnya legendaris karena kota ini menjadi kota yang kerap disinggahi oleh bajak laut atau perompak dan dianggap sebagai surga dengan banyak bar dan rumah bordil yang dapat dengan bebas diakses. Port Royal memiliki masa kejayaannya lebih dari 300 tahun setelah Inggris merebutnya dari Spanyol di tahun 1650-an. Untuk merebut Port Royal dari tangan Spanyol, Inggris melakukan kerjasama dengan sejumlah perompak Karibia dengan imbalan sejumlah keuntungan, yakni bebas mengatur kota, bebas hukum, dan bebas bermain wanita. Dan sebagai gantinya, para perompak akan melindungi koloni Inggris yang berbasis di ibu kota Kingston, Port Royal, dan beberapa kota di sekitarnya. Namun, Juni 1692 merupakan akhir kejayaan dari Port Royal dan berubah untuk selamanya. Gempa bumi besar menghancurkan sebagian besar kawasan dan menewaskan sebanyak 2.000 orang. Sekitar 2/3 hancur dan tenggelam di pelabuhan Kingston. Belakangan, sisa-sisa bekas kota bajak laut yang berada hanya beberapa meter di bawah permukaan air, reruntuhan Port Royal menjadi saksi kehidupan kota pelabuhan kolonial abad ke-17. Kawasan ini kini didominasikan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Izin khusus diperlukan untuk menyelam dan melihat reruntuhan kota karena kerentanan lingkungan dan untuk mengurangi polusi laut. Nah, kalau kota kuno yang satu ini mungkin adalah kota Atlantis yang dimaksudkan oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias, karena letaknya yang berada di Yunani dan kota ini merupakan kota bawah laut tertua di dunia. Namanya kota Pavlopatri, berada di pantai Ponta Lakonia, semenanjung Peloponnes. Berjarak 4 jam berkendara dari Athena atau 2,5 jam dari Bandara Internasional Kalamata. Dikutip dari Greek City Times, Pavlopatri secara harfiah berarti batu Paulus. Berkaitan dengan Santo Paulus yang merupakan seorang martir sekaligus penyebar ajaran Kristen. Pemukiman ini berisi material Neolitik dan zaman perunggu yang diyakini telah berkembang pada periode antara 3.000 dan 1.000 tahun sebelum Masehi. Oleh sebab itu, kota ini dijuluki kota bawah laut tertua di dunia. Pavlopatri pertama kali ditemukan oleh Dr. Nick Fleming, tepatnya pada tahun 1967 lalu. Sebagai sebuah kota, Pavlopatri memiliki seluruh fasilitas yang cukup lengkap. Meski letaknya terpencil dan mungkin jauh dari jangkauan masyarakat luas kala itu. Dibantu oleh teknologi digital,
Para arkeolog menemukan dunia bangunan, halaman, jalan utama, makam batu, dan struktur keagamaan. Pada tahun 2001, UNESCO mencatat bahwa reruntuhan bawah laut Pavlopetri adalah contoh warisan budaya bawah laut yang harus dilestarikan. Bicara tentang Atlantis yang sudah kita singgung tadi, seorang profesor geologi kelautan dari University of the Ryukyus, Masaki Kimura, meyakini kalau peradaban kuno Atlantis ada di Laut Jepang. Di dasar laut Kepulauan Ryukyu tersebut, terbaring reruntuhan struktur tua yang diyakini sebagai piramida kuno. Situs ini sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Menurut Kimura, strukturnya terlihat seperti piramida bertingkat yang rumit, monolitik yang menjulang dari kedalaman 25 meter. Mengenai lokasinya yang berada di bawah laut, teori yang paling populer mengatakan kalau monumen ini dulunya berada di daratan. Kemudian, tenggelam setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan sebagian daratan di bumi ribuan tahun lalu. Teori ini diperkuat dengan perkiraan usia situs yang diamati oleh para peneliti. Jika dilihat dari formasi stalaktit yang ada di salah satu goa di Monumen Yonaguni, situs ini berumur sekitar 5.000 tahun. Beberapa ahli lainnya juga menghubungkan Yonaguni sebagai sisa peradaban Mu atau Lemuria, sebuah daratan yang hilang dari muka bumi dan kisahnya serupa dengan Atlantis. Tapi pernyataan berbeda dilontarkan oleh Profesor Sains dan Matematika Boston University, Robert Scott, yang meyakini kalau apa yang ada di dasar Laut Ryukyu adalah kreasi alam, bukan hasil peradaban manusia. Kota kuno terakhir ini merupakan kota perdagangan penting dan juga salah satu kota tersibuk di Mesir pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kota kuno ini tenggelam di bawah laut Mediterania saat terjadi banjir sekitar 1.500 tahun lalu dan ditemukan kembali antara tahun 2000 hingga 2001. Penemuan ini berawal dari seorang arkeolog bawah air, Dr. Frank Goddio, ketika sedang mencari kapal perang Prancis yang karam pada pertempuran di Sungai Nil pada abad ke-18. Selama 19 tahun pasca penemuan kota itu, para ahli secara perlahan-lahan mengungkapkan misteri tentang kota Herakleion. Para arkeolog pun menemukan berbagai benda berharga, seperti patung raksasa setinggi 16 kaki, ratusan patung kecil dewa-dewa Mesir, bongkahan batu yang berisi inskripsi Mesir kuno dan Yunani, dan puluhan sarkofagus yang diyakini berisi mumi binatang persembahan untuk Amun-Geret, dewa utama Mesir kuno. Selain itu, peneliti menemukan sisa-sisa kuil legendaris Amun-Geret yang merupakan tempat Cleopatra ditahbiskan untuk memerintah Mesir. Dari kuil ini membentang jaringan kanal dan saluran yang memungkinkan kota ini menjadi pelabuhan terpenting di Mediterania. Tim peneliti belum dapat menentukan apa yang menyebabkan Herakleion tenggelam. Tapi, kemungkinan karena ketidakstabilan sedimen dari batuan di Herakleion dan naiknya permukaan laut. Nah, sebagai kesimpulan, pemanasan global, naiknya permukaan air laut, gelombang tsunami, letusan gunung berapi adalah beberapa penyebab sebuah tempat tenggelam atau menghilang. Dari seluruh negara di dunia yang diteliti, 7 negara di Asia adalah wilayah yang diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050 dan salah satunya adalah Jakarta.